Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusallimu ala rasulillahil karim amma ba'. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini hari yang baik Sayyidul Ayam. Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah sehingga kita diberikan kemudahan langkah kaki kita menuju rumahnya Allah untuk melaksanakan satu perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat Jumat dengan berjamaah. Semoga rangkaian ibadah kita di hari yang baik, hari Jumat, dari tadi pagi sampai insya Allah sore hari nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga terlimpahkan berjunjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada umatnya hingga akhir zaman. Diingatkan kembali kepada seluruh jamaah yang ingin menitipkan sandal maupun sepatunya, nanti bisa diserahkan kepada petugas kami di serambi sebelah kanan dan serambi sebelah kiri untuk menanggulangi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan bagi jamaah yang membawa barang-barang berharga seperti dompet, handphone, dan barang-barang yang berharga yang lain agar dijaga, diperhatikan, jangan sampai tertukar, ditukar ataupun berpindah tangan untuk keamanan kita bersama. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum ibadah Jumat dimulai akan kami sampaikan terlebih dahulu beberapa pengumuman. Pengumuman pertama, laporan keuangan Masjid Al-Badar saldo hari Jumat tanggal 17 Januari tahun 2025 sebesar Rp17.148.000. Penerimaan kas sampai dengan hari ini Jumat tanggal 24 Januari tahun 2025 sebesar Rp5 juta. Pengeluaran kas sampai dengan hari ini Jumat tanggal 24 Januari tahun 2025 sebesar Rp6.562.000. Saldo kas sampai dengan hari ini Jumat tanggal 24 Januari tahun 2025 sebesar Rp15.585.000. Atas nama pengurus masjid kami sampaikan jazakumullah khairan kasiron. Semoga amal ibadah bapak-bapak sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pengumuman kedua, yang bertindak sebagai imam dan khotib Jumat hari ini tanggal 24 Januari tahun 2025 adalah Al-Mukarram Profesor Dr. Habib Ahmad Al-Kaf. Alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita. Azan pertama akan dikumandangkan oleh Saudara Khairuddin dan azan kedua akan dikumandangkan oleh Saudara Riyadi Mirin. Waktu sholat jatuh pada pukul 12:06. Selanjutnya hadirin yang mulia, untuk menjaga kekhusyuan dalam pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat, kepada seluruh jamaah yang membawa alat komunikasi atau handphone agar sementara diaktifkan dan dimohon untuk mengisi soft yang masih kosong di depan. Dan mari sejenak kita membaca surah Al-Fatihah. Semoga dengan keberkahan surah Al-Fatihah apa yang menjadi hajat kita Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Dan kita kirimkan surah Al-Fatihah kepada saudara-saudara kita terdolimi, khususnya di Palestina, di Gaza. Semoga Allah tolong, Allah bantu, yang meninggal diberikan pahala syahid-syahidah. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Atas segala perhatiannya diucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول حي على حي على حي على حي على الفلاح
ilaha illallah. La ilaha illallah syahidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb ajil wa tamis salatul qah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabiyana Muhammad bin Nabi wa syaraf. Wa bansul maqam Muhammad. Rabbi firli wa warhamni. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nashkuruhu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وخاب من طغى. يقول الله تعالى في محكم تنزيله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إنما أنا رحمة مهداة. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. معاشر المسلمين, para tetamu Allah Jalla Jalaluh yang senantiasa disayangi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluh yang menciptakan kita, yang menyiapkan segalanya untuk kita, yang mengatur rezeki kita, yang mengatur kesehatan kita, yang mengatur segala-gala urusan kita, yang memiliki kita, yang memiliki langit dan bumi, dan yang akan nanti memanggil kita dan akan memberikan pahala kepada kita. Tidak ada lain kecuali Allah Jalla Jalaluh. Kita dipanggil oleh Allah Jalla Jalaluh di dalam Al-Quran dengan panggilan kasih sayang. Panggilan Allah di dalam Al-Quran, di dalam sebuah surat namanya surat Al-Jumu'ah. Surat itu tidak dinamakan kecuali surat nama harinya. Kenapa? Karena kemuliaan hari Jumat. Karena apa? Karena ada salat Jumat. Apa rahasia salat Jumat itu? Dipanggil oleh Allah Jalla Jalaluh. Mari kita lihat sesungguhnya panggilan salat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'.
dengarkan baik-baik, wahai orang-orang yang telah beriman kepada aku beri hadiah kepada kalian yang besar luar biasa, yaitu adalah panggilan untuk salat Jumat. Kalau kalian dipanggil salat Jumat, cepat tinggalkan segala-galanya, termasuk jual beli, apapun pekerjaan, tinggalkan, ada yang lebih baik, yaitu adalah salat Jumat. Untuk apa salat Jumat? Lihat Allah menerangkan, fas'au ila dzikrillah. Ini adalah salat Jumat. Cepat-cepat untuk ingat kembali kepada Allah Jalla Jalaluh. Kita sering lupa, dalam hari-hari kita sering lupa, maksiat demi maksiat, dosa demi dosa, meninggalkan perintah Allah, bahkan hobinya kadang-kadang bermaksiat, wal'iyadu billah. Tapi Allah sayang, setiap hari Jumat kita dipanggil oleh Allah, ayo cepat-cepat. Untuk apa? Ingat kebesaran Allah, ingat kasih sayang Allah Jalla Jalaluh. Allah sayang kepada kalian, Allah rindu dengan kalian, Allah telah menyiapkan surga untuk kalian. Jangan sampai kalian tertipu dengan nikmat sesaat di dalam dunia. Maksiat demi maksiat, segala-galanya itu hanya sebentar. Sebentar Anda akan dipanggil oleh Allah Jalla Jalaluh untuk kehidupan yang selama-lamanya. Ingat, ini adalah khutbah Jumat. Wajib bagi khatib untuk mengingatkan itu. Wajib untuk mengingatkan tentang takwa, karena banyak orang yang lalai, dipikir sudahlah nanti saja. Tidak, kematian itu sebentar lagi akan datang kepada kita. Setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, 70 tahun, selesai sudah kita. Mana? Ke akhirat. Ke akhirat. Makanya Rasulullah setiap hari Jumat, ketika sehabis khutbah, Rasulullah menjadi imam. Ketika imam, Rasulullah membaca suratnya bebas setelah surat Fatihah. Tapi kebanyakan Rasulullah membaca suratul A'la. Ada apa rahasianya suratul A'la? Sabbih isma rabbikal a'la. Di situ ada ayat 16, ayat 17. Di situ menerangkan bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Dengarkan baik-baik tambahan dari Rasulullah setelah menerangkan tentang dunia, menerangkan tentang akhirat, menerangkan tentang hakikatnya manusia yang dari lemah menjadi kuat, sebentar lagi lemah dan tidak bisa apa-apa. Itulah manusia, lahir dalam keadaan lemah, dijaga, diberi vitamin, diberi gizi, besar makin kuat, setelah kuat lemah kembali dan pulang ke rahmatullah insyaallah. Inilah kehidupan. Subhanallah, kita lihat orang tua kita, lihat kakek nenek kita, lihat pemimpin-pemimpin kita yang dulu hebat, presiden pertama sekarang di mana? Yang kedua di mana? Dan seterusnya dan seterusnya. Subhanallah, yang orang hebat, Raja Fulan, luar biasa, dalam Al-Quran diceritakan tentang orang-orang yang hebat. Semuanya sekarang sudah tidak ada. Ada apa di sana? Ada nanti akhirat. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian kebanyakan mementingkan urusan dunia. Bukan tidak boleh, tapi jangan terlalu sampai lupa sholat, sampai lupa berbakti sama orang tuanya, sampai lupa mendidik istrinya, sampai lupa mendidik anak-anaknya. Itu adalah tanggung jawab kita semuanya. Tanggung jawab. Kita wafat, anak-anak kita bagaimana? Apakah bisa membaca Al-Quran? Ngerti sholat? Ngerti akhlak yang mulia? Ngerti berdoa? Ngerti ini? Yang bertanggung jawab adalah kita sebagai orang tua kita. Maka Allah sayang hari Jumat dikumpulkan. Khatib diatur, tidak boleh berceramah seperti biasanya. Tidak, tentang takwa kepada Allah. Tentang politik haram, tidak boleh. Tidak boleh. Jumat ingatkan takwa kepada Allah. Bercanda tidak boleh. Kemana-mana tidak boleh. Dikaitkan ada yang namanya usikum wa nafsi bitaqwallah. Bahkan nasihat itu bukan hanya untuk yang mendengar. Nafsi usikum wa nafsi ubsikum wa iyaya. Ini adalah saya wasiatkan kalian dan wasiatkan kepada diri kita, diri saya sendiri. Ini khutbah Jumat berbeda. Takwa kepada Allah Jalla Jalaluh, mengingatkan. Terus tidak boleh kemana-mana, harus membawa ayat Al-Quran, harus kembali kepada Allah Jalla Jalaluh, bersolawat kepada Rasulullah, merasa terima kasih bahwa Nabi kita Nabi Muhammad
yang berjuang luar biasa untuk kita, minta keringanan kepada Allah, khususnya di dalam bulan Rajab, khususnya tepatnya di dalam Isra wal Mi'raj. Bagaimana Rasulullah diberi oleh Allah Jalla Jalaluh, yang 3 hari lagi kita akan memperingati Isra wal Mi'raj. Rasulullah diajak ke sana untuk apa? Hilangkan kesedihan dunia. Dunia yang tadinya membantu Anda, dunia yang tadinya menjaga Anda, istri Anda yang luar biasa, Khadijah, Sayyidah Khadijah yang luar biasa, istri yang sayang, istri yang mulia, istri yang kaya raya, dan hartanya semuanya diberikan kepada Rasulullah untuk membela Rasulullah. Tidak ada istri Rasulullah seperti Sayyidah Khadijah. Ternyata wafat Khadijah, Rasulullah masih hidup. Pamannya yang membela luar biasa, Abu Talib, setelah itu 3 hari meninggal juga. Allahu Akbar. Mana kita pegangan? Siapa yang membela kita? Siapa yang menenangkan kita? Ada Allah Jalla Jalaluh. Dibawa oleh Allah Isra wal Mi'raj untuk menyenangkan Nabi Muhammad, untuk memberi kabar kalau dunia sempit, di sana luas. Kalau dunia banyak masalah, di sana banyak kemudahan dan diberikan oleh Allah. Tapi Nabi Muhammad selalu ingat kepada umatnya. Ummati, ummati ya Rabb. Umatku, tenang ya Muhammad. Umatku, umatmu akan saya berikan kemuliaan-kemuliaan yang saya tidak berikan kepada yang lainnya, termasuk salat Jumat untuk umatmu. Maka aku akan berikan. Ulama harus memberikan nasihat dan mengajak kepada takwa. Pada dirinya tidak boleh bohong, dan kepada umatnya tidak boleh bohong. Ajak kepada Allah Jalla Jalaluh. Setelah mengajak, membawa Al-Quran, bukan kata-katanya, bukan menurut dirinya, tetapi menurut Allah Jalla Jalaluh. Mana yang benar, mana yang salah. Ayo kemudian diajak untuk kita kembali kepada Allah Jalla Jalaluh. Setelah itu khatib wajib duduk di antara 2 khutbah. Wajib khatib duduk, tidak seperti ceramah lainnya, 1 ceramah 1 jam, 2 jam, kadang-kadang tidak duduk. Tapi kalau Jumat wajib duduk. Untuk apa? Ajak untuk beristighfar, karena aku mengampuni dosa umatmu ya Muhammad. Inilah Jumat, untuk mengampuni dosa-dosa umatnya Nabi Muhammad. Dosa apapun, kesempatan Jumat adalah Sayyidul Ayyam, penghulu hari. Untuk apa? Menerima taubatnya orang yang bertaubat. Maka khatib diwajibkan untuk duduk sebentar, ajak untuk beristighfar setelah mengingatkan bahwa dunia itu sesaat, dunia itu bukan segala-galanya. Anda akan bertanggung jawab tentang Anda, tentang kerjaan Anda, tentang rumah tangga Anda, tentang anak-anak Anda. Sampai Rasulullah di dalam riwayat ditunjukkan nanti di akhirat ketika Isra wal Mi'raj, ada seorang bapak dan ibu, dia ahli ibadah, tapi anaknya maksiat. Dia tidak mencegahnya, dia tidak melarangnya, dia tidak mengajak kepada salat dan ibadah. Maka saat itu ditunjukkan di dalam yaitu kejadian di Isra Mi'raj yang dikatakan oleh Allah, linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Apa kata Allah Jalla Jalaluh ketika Rasulullah melihat ada seorang ditimbang di padang mahsyar dengan timbangan amalan kita, yang mana Allah mengatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, dan seterusnya mengatakan apa? Liyasturukum ayyukum ahsani. Dikatakan oleh Allah Jalla Jalaluh, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, dia akan ditunjukkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Dia akan melihat, tidak bisa mengingkari, tidak perlu saksi-saksi yang kadang-kadang saksi bohong. Kata Allah dalam surat Yasin, dikatakan saksinya adalah tangan Anda. Tangan Anda, kaki Anda, itu adalah saksi Anda yang tidak pernah Anda tinggal. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Coba, hari ini aku tutup mulutnya karena orang di dunia ini banyak suka bohong. Kebohongan seakan-akan pembelanya dia. Hari ini aku mulut tutup, tidak bisa berbicara
Karena mulut sering untuk digunakan bohong. Bohong demi kebohongan. Karena kehancuran yang pertama kali adalah sebabnya kebohongan. Kebobrokan adalah kebohongan. Siapapun yang bohong, kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, anak, tetangga, pejabat, dan rakyat, kalau bohong berarti tunggu kehancuran, kata baginda Nabi Muhammad. Itulah yang pertama kali kita nanti di akhirat, ditutup mulut kita. Kenapa? Mulut itu adalah alat untuk bohong biasanya. Tidak ada lagi bohong. Terus bagaimana? Yang berbicara siapa? Tangannya yang berbicara, kakinya menjadi saksi. Subhanallah. Tangannya ditanya, bagaimana kamu berbicara? Kaifa antaqaka? Antaqani Allahul ladzi antaqa kulla syai'. Allah bisa menjadikan tanganku berbicara seperti Allah bisa menjadikan segala makhluknya bisa berbicara. Selesai sudah. Ini nanti di akhirat. Khatib wajib mengingatkan sebelum kita sampai ke sana, Allah itu sayang kepada kita. Ayo berlomba-lomba kembalilah kepada Allah. Ketika Rasulullah ditunjukkan ada seorang ditimbang, timbangannya kuat, seorang lelaki itu akan masuk surga, istrinya juga akan masuk surga. Ketika ditimbang seorang pemuda yang meninggal masih lebih muda daripada orang tuanya, ketika itu dia ditimbang, ternyata maksiatnya lebih banyak, ternyata dosanya lebih banyak, maka dia diputuskan untuk masuk neraka. Tapi dia teriak, ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb, keadilanmu ya Allah, engkau maha adil, ahkamul hakimin. Maka Allah mengatakan, kenapa? Saya tidak solat ini. Betul, saya mau masuk neraka karena saya tidak solat, tapi ada sebab. Siapa sebabnya? Apa sebabnya? Itu dua orang itu yang menjadikan saya tidak solat. Yang ditunjuk adalah ibu dan ayahnya. Wal'iyadzubillah. Ibu dan ayahnya ditunjuk. Itu dua orang itu sebabnya saya dibiarkan tidak solat. Saya diajak, tidak dikerasin, tidak diberi contoh, tidak diajak, tidak dididik, tidak dilarang bergaul ke sana ke sini, bahkan kadang-kadang maksiat, bahkan kadang-kadang diberi uang oleh orang tua saya untuk saya keluar, maka saya keluar bergaul dengan pergaulan yang tidak baik. Salat pun tidak, maksiat pun berjalan, orang tuanya kurang memperhatikan. Saya tidak bisa membaca Al-Qur'an, orang tua saya tidak mengajarkan Al-Qur'an. Saya salat masih banyak salah. Saya tidak tahu hukum agama. Ya Rabb, saya ini berbuat begini gara-gara orang itu ya Rabb. Siapa yang ditunjuk? Ibunya dan ayahnya. Wal'iyadzubillah. Rasulullah menangis luar biasa. Ya Allah, jangan sampai begitu. Maka diwajibkan setiap umat Nabi Muhammad, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama itu adalah wajib. Wajib setiap orang yang muslim, wajib orang tuanya mendidiknya, wajib orang tuanya menjaganya, wajib orang tuanya memberikan contohnya. Nah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sebagai contoh, kita harus sebagai contoh kepada anak-anak kita. Jangan sampai kita membiarkan anak kita maksiat, pergaulan tidak kurang diperhatikan, uang kita kasihkan terus menerus, tidak diteliti kemana uangnya, bagaimana pergaulannya, sholatnya di mana, ketika keluar. Ini akan bertanggung jawab. Inilah salah satu daripada Isra wal Mi'raj, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita diberikan Jumat untuk apa? Koreksi diri kita, supaya kita nanti pulang dari Jumat, mudah-mudahan kita sudah lebih baik lagi. Sebelumnya kita pulang, kita berdoa, minta istighfar. Khatib tidak boleh turun nanti di khutbah kedua kecuali wajib berdoa. Untuk apa? Supaya pulang mudah-mudahan sudah diampuni dosanya semuanya. Semuanya mudah-mudahan pulang memberitahu kepada istrinya, kepada keluarganya, mengingatkannya agar kita, ayo kita kembali. Sampai kapan? Apalagi ini di dalam bulan Rajab, bulan yang istimewa. Sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Rasulullah selalu berdoa ketika masuk bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kesempatan yang luar biasa. Siapa yang mau taubat, siapa yang mau kembali, Allah menerimanya dengan luar biasa. Mudah-mudahan kita golongan orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah.
Allah. Mudah-mudahan keluarga kita dilembutkan hatinya oleh Allah. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah di akhir hayat kita semuanya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة له بقدسه في كتابه العزيز يقول فيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وقراباته وأزواجه وذرياته أجمعين. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. Duhai Allah, Engkaulah satu-satunya yang bisa mengabulkan hajat kami ya Allah. Ya Rabb, kami bersimpuh memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Engkau sayang kepada kami ya Allah. Engkau memanggil kami untuk salat Jumat, untuk mendengarkan khutbah, untuk berdoa ya Allah. Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang ya Allah. Sayangilah kami ya Allah. Masa lalu kami sering maksiat. Engkau Maha tahu ya Allah. Malaikat menulis perbuatan kami ya Allah. Perintah-Mu sering kami tinggalkan ya Allah. Kadang-kadang kami kurang perhatian kepada anak-anak kami ya Allah. Kadang-kadang kami tidak memberikan contoh yang baik kepada istri kami ya Allah. Bahkan kadang-kadang kami membohongi istri kami ya Allah. Apalagi ibu dan ayah kami ya Allah. Kami sering lalai kepada beliau-beliau ya Allah. Ya Rabb, saat ini kami mohon mudah-mudahan Kau maafkan kesalahan kami yang lalu ya Allah. Berilah kami panjang umur, sehat walafiat. Bimbing kami ya Allah agar kami bertaubat,
agar kami bisa berhenti dari maksiat ya Allah, agar kami bisa hidup lurus bahagia ya Allah di sisa umur kami ini ya Allah, yang kami sendiri tidak tahu tinggal berapa lagi ya Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan Kau bimbing kami ya Allah, jaga kami ya Allah, berilah kami rezeki yang banyak, yang barokah, yang halal ya Allah. Ya Rabb, agar kami bisa memberikan makan anak istri kami dengan rezeki yang halal. Jangan sampai anak-anak kami tumbuh dengan rezeki yang haram. Ya Rabb, lembutkan hati kami ya Allah, maafkan masa lalu kami ya Allah, jaga diri kami ya Allah. Ya Rabb, terima kasih ya Allah, Engkau panggil untuk salat Jumat, untuk mendengarkan khutbah, untuk berdoa ya Allah. Kami yakin Kau maha segala-galanya ya Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan Kau bimbing kami terus ya Allah, agar istiqomah di jalan yang diridhai oleh-Mu ya Allah. Kami takut ajal, takut wafat, meninggal sedangkan kami masih berlumpuran dengan dosa ya Allah. Lembutkan hati kami ya Allah, juga lembutkan hati istri kami ya Allah, agar kami bisa saling ingat mengingatkan ya Allah. Mudah-mudahan istri kami hatinya lembut ketika kami mengingatkannya ya Allah. Begitu juga hati kami lembut ketika istri kami mengingatkan kami ya Allah, agar kami bisa bahagia di dunia sampai di akhirat. Selamatkan kami dari segala fitnah dunia, apalagi fitnah akhirat ya Allah. Selamatkan kami ya Allah dan keluarga kami ya Allah. Ya Allah, lembutkan hati kami semuanya ya Allah, wabil khusus anak-anak kami ya Allah. Lembutkan hatinya ya Allah, agar makin besar makin baik, agar makin besar makin akhlaknya mulia ya Allah, agar kalau orang tuanya mengingatkan lembut hatinya dan menerima peringatannya ya Allah. Jangan sampai anak-anak kami makin besar makin keras hatinya ya Allah. Selamatkan anak-anak kami dari pergaulan bebas, selamatkan anak-anak kami dari narkoba dan antek-anteknya ya Allah. Selamatkan anak-anak kami dari HP-HP yang menghancurkan keluarga kami ya Allah. Selamatkan kami dari aliran-aliran yang sesat ya Allah, agar anak-anak kami makin besar makin menjadi orang yang taat sama ibu dan ayahnya ya Allah. Lembut hatinya ya Allah, jangan sampai makin besar makin melawan ibu dan ayahnya ya Allah, makin keras hatinya ya Allah, makin membentak ibu dan ayahnya ya Allah, makin ya Allah tidak bisa lisan kami akan mengucapkannya ya Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan Kau lembutkan hati anak-anak kami ya Allah, makin besar makin menyayangi ibu dan ayahnya ya Allah, makin perhatian kepada ibu dan ayahnya ya Allah, apalagi ketika ibu dan ayahnya sudah mulai lemah ya Allah. Mudah-mudahan anak-anak kami tidak perlu disuruh, sudah perhatian dan menjaga ibu dan ayahnya ya Allah. Ya Rabb, kami sayang anak-anak kami ya Allah. Apa artinya kekayaan, pangkat, jabatan kalau anak-anak kami memalukan kami ya Allah, apalagi menyusahkan kami ya Allah. Ya Rabb, di khutbah Jumat ini ya Allah, mudah-mudahan Kau ijabah doa kami ya Allah, apalagi di bulan Rajab, bulan yang mulia ini ya Allah. Wabil khusus ya Allah untuk ibu dan ayah kami ya Allah, yang dulu kami sering lalai, padahal beliau yang menjaga kami, beliau yang berkorban tiap saat untuk kami ya Allah, siang dan malam mencari uang demi untuk kami ya Allah. Ibu kami menyusui kami siang dan malam ya Allah. Ya Rabb, ketika kami sudah besar sering kami melupakannya ya Allah, bahkan pernah kami berkeras hati di depan ibu dan ayah
ayah kami ya Allah. Maafkan masa lalu kami ya Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan ibu dan ayah kami yang masih hidup diberi sehat walafiat, panjang umur dan lembutkan hati kami agar kami bisa merawatnya dengan sebaik-baiknya ya Allah, menjaganya dengan sebaik-baiknya ya Allah. Wabil khusus nanti ketika di akhir hayatnya ya Allah, selamatkan ibu dan ayah kami ya Allah, khususnya ketika menghadapi goncangan sakaratil maut. Jangan susahkan ibu dan ayah kami ya Allah. Ibu dan ayah kami sudah susah membesarkan kami ya Allah. Kami bisa begini ini berkat perjuangan dan doa-doa ibu dan ayah kami ya Allah, pengorbanan ibu dan ayah kami ya Allah. Ya Rabb, kalau memang Engkau mau panggil ya Allah, kami ridha, tapi Engkau panggil dengan panggilan kasih sayang-Mu ya Allah, agar ketika wafatkanlah dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Bahagiakanlah ibu dan ayah kami ya Allah, khususnya di akhir hayatnya ya Allah. Mudah-mudahan bisa senyum sambil mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apalagi yang saat ini sudah wafat, mudah-mudahan Kau luaskan kuburannya ya Allah. Bahagiakan kami, ingin membahagiakan dengan rumah kami, uang kami, mobil kami tidak bisa lagi ya Allah. Ya Rabb, bahagiakanlah di alam kuburnya ya Allah. Terangkan kuburannya ya Allah, luaskanlah kuburannya ya Allah, dan bahagiakanlah. Mudah-mudahan doa-doa ini sampaikan kepada ibu dan ayah kami ya Allah. Jadikanlah kuburannya raudhah min riyadhil jannah birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, Inna Allah amarakum bithalathin wa nahakum an thalath. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum washkurullaha yazidkum was'aluhu min ni'matihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar. Aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Istawu sububakum fa inna taswadu subuh min tamam shalah. Mohon diluruskan dan dirapatkan shafnya untuk kesempurnaan salat berjamaah. Shaf yang kosong harus segera diisi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas wa ilahin nas ilahin nas min syarril alladzi yuwaswisu fi sudur. Rabbi a'udzu bika min syaitanir rajim. Shalli wa sallim wa barik. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح ما تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات المباركات السلام عليكم أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل كما صليت على كما باركت على إبراهيم اللهم السلام عليكم ورحمة الله نسألك الجنة السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق وجبت علي ولمشايخنا ولإخواننا ولإخوتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من والأموات وأتوب إلي الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وآل بيته رب الصحابة رسول الله أبي بكر وعمر وعثمان الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم ولك الحمد يا الله يا مولانا يا معبود يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا الغايات من جميع الخيرات بالحياة وبعد الممات إنه سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة إنك على كل شيء قدير اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن مشرف لك من سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن مشرفك فلك عمن سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن مشرفك فلك عمن سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن مشرفك فلك عمن سواك اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان وبلغ مقاصدنا يا ذا الجلال والإكرام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل أولادنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الضير والنفاق ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله